Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah dengan NIM 21040950142 dari kelas B jurusan PG PAUD angkatan 2021. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang implementasi komponen pembelajaran di PAUD. Apa sih komponen pembelajaran itu? Bagaimana cara pengimplementasiannya di PAUD? Yuk kita simak. Baiklah, pada kesempatan kali ini komponen pembelajaran yang akan dikaji terdiri dari perumusan tujuan, pengembangan materi, penentuan metode, media, sumber belajar, dan alat, serta pengembangan penilaian yang akan dijabarkan berikut ini. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan mungkin untuk dicapai. Dalam kata tujuan ada target yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Rumusan tujuan dapat digunakan sebagai keberhasilan dari sesuatu yang telah dilakukan. Tujuan pembelajaran tidak berdiri sendiri. Tujuan ini merupakan rumusan konkret dari tujuan yang ada di lembaga pendidikan termasuk lembaga PAUD. Berdasarkan dengan tujuan pembelajaran, diidentifikasi beberapa tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan mengacu kepada tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional dirumuskan tujuan lembaga. Berdasarkan tujuan ini ditetapkan tujuan pembelajaran. Secara sederhana, dikemukakan keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan tujuan-tujuan yang terdapat dalam lingkup pendidikan. Dapat dilihat bahwa tujuan pembelajaran itu selain dirumuskan berdasarkan tujuan lembaga, juga perlu mengacu kepada tujuan yang tertera dalam kurikulum yang saat ini dikenal dengan sebutan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selain itu, guru perlu memperhatikan standar tingkat pencapaian pengembangan anak atau STPPA. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan guru disebut dengan indikator kompetensi, karena dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum 2013 PAUD. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran. Komponen pembelajaran yang berikutnya perlu dirumuskan adalah materi atau muatan belajar. Materi atau muatan belajar ini erat kaitannya dengan indikator yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam rumusan indikator, anak dapat menyebutkan nama-nama anggota keluarganya di rumah. Dalam rumusan indikator tersebut berisi kemampuan, yaitu menyebutkan dan materi belajarnya, yaitu nama-nama anggota keluarga. Materi belajar AUD diformulasikan dalam bentuk tema. Jackman menyatakan bahwa tema itu pokok-pokok pikiran atau gagasan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Case and Chart mengemukakan bahwa tema merupakan sesuatu yang mengacu pada pengembangan rangkaian aktivitas di sekitar suatu topik. Pendapat ini menunjukkan bahwa tema berisi sesuatu yang dapat dideskripsikan. Deskripsi inilah yang menjadi materi belajar. Pembelajaran di lembaga PAUD dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan belajar yang menyenangkan, atau dengan kata lain, joyful, happiness, and lovely. Kegiatan tersebut diidentifikasi berdasarkan konsep dan konten belajar dalam materi atau muatan belajar yang dibingkai dalam tema. Guru PAUD perlu memahami materi atau muatan belajar yang berasal konten belajar yang terdiri dari bahasa, matematika, sains, sosial, seni, dan musik, serta agama untuk AUD. Yang ketiga, penentuan metode, media, dan sumber pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana caranya agar materi yang telah dirancang dapat membentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan singkat dapat dinyatakan bahwa metode sebagai prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat banyak metode pembelajaran. Joyce and Weil mengemukakan terdapat 150 metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, tanya jawab, ceramah, bercerita, bermain peran, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan eksperimen. Penggunaan suatu metode
ditentukan oleh teknik dan taktik pembelajaran, diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara guru mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dengan adanya teknik dan taktik, dapat dimunculkan metode terbaik dari pengalaman sendiri. Oleh karena itu, diharapkan guru meluangkan waktu untuk mengenai aspek pembelajaran, isi pembelajaran, aktivitas siswa atau kelas tertentu yang disukai atau tidak disukai. Berikut ini dikemukakan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bagi AUD. Yang pertama, bercakap-cakap. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan AUD karena bercakap-cakap dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui peningkatan keterampilan tersebut, anak dapat menyatakan perasaan atau gagasan. Oleh karena itu, penggunaan metode bercakap-cakap bagi AUD akan membantu perkembangan dimensi sosial, emosi, kognitif, terutama bahasa. Metode bercakap-cakap merupakan kegiatan bertukar informasi secara lisan. Pada saat bercakap-cakap, terdapat situasi bertanya jawab antara anak dengan guru atau antara anak dengan anak. Yang kedua, tanya jawab. Tanya jawab berkaitan dengan keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya berkaitan dengan teknik bertanya dan sikap serta mimik bertanya. Aspek sikap menjadi hal yang penting bila bertanya digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, bercerita atau storytelling dan story reading. Bercerita mempunyai makna penting bagi perkembangan anak, karena melalui bercerita dapat dikomunikasikan nilai-nilai budaya, sosial, keagamaan, menanamkan etos kerja, etos waktu, etos alam, membentuk mengembangkan fantasi anak, dimensi kognitif anak, dan bahasa anak. Yang keempat, demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang efektif untuk membantu anak mencari jawaban atas pertanyaan, bagaimana caranya, apa bahannya, cara mana yang paling sesuai, apakah benar atau tidak. Karena di PAUD, banyak kemampuan yang dibentuk melalui metode demonstrasi, terutama kemampuan yang berkaitan dengan perolehan pengalaman dan keterampilan, seperti melipat, menggunting, dan menggambar. Yang kelima, proyek. Proyek bisa dikategorikan sebagai metode dan bisa pula sebagai pendekatan. Sebagai metode, proyek dimaksudkan sebagai cara pembelajaran dengan memberikan suatu tugas untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan, sebagai pendekatan, tugas yang diberikan perlu diselesaikan melalui suatu proses tertentu dengan menggunakan beberapa cara. Yang keenam, karya wisata. Karya wisata digunakan sebagai metode pembelajaran AUD yang bertujuan untuk menumbuhkan minat, meningkatkan perbendaharaan, pengetahuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan hidup bermasyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka karya wisata dapat diarahkan pada pengembangan berbagai aspek perkembangan, yaitu aspek kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik motorik, dan kreativitas. Yang ketujuh, kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan hampir sama dan bahkan oleh beberapa orang dinyatakan sama dengan karya wisata. Kunjungan lapangan sepenuhnya berisi aktivitas belajar yang menyenangkan. Kunjungan lapangan dapat dilakukan di sekitar PAUD, yaitu di halaman, di kebun, dengan sekolah dan juga di tempat yang jauh dari sekolah, misalnya peternakan. Kegiatan kunjungan lapangan merupakan kegiatan di luar sekolah yang mendukung, memperkuat, menambah, dan memperluas pembelajaran dan pengajaran. Komponen utama pembelajaran yang keempat adalah pengembangan penilaian. Secara sederhana, penilaian ini dapat dinyatakan sebagai proses mengumpul, menganalisis, dan melaporkan data capaian perkembangan selama mengikuti kegiatan belajar. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dan instrumen tertentu sesuai dengan karakteristik data capaian perkembangan yang ingin diketahui. Nah, itulah tadi pembahasan tentang implementasi komponen pembelajaran di PAUD. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.